Dari Bang Muhammad Hasbi Zakiri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya perbedaan batu pandan kategori nanas merah, redis, dan redis merah secara lebih jelas seperti apa ya? Karena warnanya sekilas hampir mirip dan setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri mengenai penamaan jenis pandan tersebut. Mohon pencerahannya Bangku. Wah, nanas merah, redis merah. Jadi gini Bang, salah satu fungsi, salah satu mengapa ada SOP di Pandan Lover, fungsinya adalah memberikan penamaan batu akik pandan secara standar yang sesuai dengan peraturan kontes. Itu yang saya pegang. Jadi di aturan SOP-nya untuk kontes ada yang namanya redis orange, ada yang namanya merah, ada kelas pandan merah jamblang, ada yang namanya kelas nanas. Perbedaannya di situ. Nanas kekuningan, kemudian redis orange warnanya merah, redis orange ya, warnanya orange lah, katakan seperti itu. Merah agak orange, merah total, dan merah jamblang, merah yang sudah gelap. Itu yang saya pegang. Sedangkan ini mengapa hal ini saya pegang sebagai panduan saya daripada saya memegang panduan yang memang yang ada di lapangan gitu. Bukan saya maksudnya katakanlah mengecilkan dari nama-nama yang ada di lapangan. Tapi nama-nama batu akik pandan yang ada di lapangan itu beragam. Satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Katakanlah sejabodetabek. Di Bekasi namanya A, tapi di Tangerang namanya B. Nggak usah jauh-jauh Tangerang dan Bekasi. Mungkin di daerah yang lebih dekat lagi, katakanlah di Jakarta Barat namanya pandan A, di Jakarta Selatan namanya pandan B gitu. Di Depok juga kadang-kadang ada ini pandan ini pandan ini. Karena memang batu akik pandan ini dulunya ya memang tidak ada penstandaran nama gitu. Dikasih namanya berdasarkan kebiasaan di daerah tersebut. Di satu tempat yang saya tahu ada perbedaannya mengenai nama sutra. Ada sutra A, ada sutra B gitu. Saya sendiri sampai sekarang tidak bisa mendefinisikan, tidak tahu tuh, jujur aja nggak terlampau paham dengan nama-nama pandan sutra. Ada yang capung, ada yang serit. Itu kan berdasarkan nama daerahnya, penyebutan nama daerah masing-masing. Belum tentu di satu daerah namanya yang ini, di daerah yang lain namanya yang ini gitu. Padahal ketika dijumpain, oh ini pandan yang sama, jenisnya sama, cuman namanya berbeda. Atas dasar itu saya lebih cenderung untuk karena basicnya saya juga sempat jadi juri Pandan Lover, saya memegang penamaan batu akik pandan sesuai dengan penamaan yang ada di SOP. Itu lebih memudahkan saya, sehingga saya tidak mengenal yang namanya pandan nanas merah, pandan redis, dan redis merah. Saya lebih kenalnya dengan pandan redis aja kelasnya. Saya nggak kenal dengan penamaan nanas merah maupun redis merah. Kalau udah redis merah, redis kan sudah merah ke kuning kemerahan, rednya ada, kemerahan lah, kemerahan tambah merah lagi, redis merah. Jadi itu sebenarnya penamanan berdasarkan tempat, berdasarkan daerah. Tapi saya lebih cenderung untuk redis, ya redis orange. Itu yang saya tahu di SOP. Merah sekalian ataupun pandan jamblang sekalian ketika dia lebih gelap sekali. Ketika dia kuning, nanas, jelas.
Dan itu sudah katakanlah lebih bisa dijadikan patokan karena SOP ini udah berjalan lama. Itu lebih bisa dijadikan patokan serta menjadi bahasa yang umum yang bisa dipakai katakanlah se-Jabodetabek ini, bahkan katakanlah se-Indonesia untuk penyeragaman penamaan batu akik pandan gitu Bang. Oke, kita lanjut. Kebetulan saya lagi makan kacang dari Bang Aswaltan, hadir melihat Om. Terima kasih buat Bang Aswaltan. Bang Aswaltan ini salah satu yang selalu mengikuti perkembangan YouTube saya. Terima kasih sudah setia melihat channel YouTube saya. Dan terima kasih sudah hadir di setiap channel YouTube saya. Batu pandan redis direndam air asam plus tembaga akan merusak warna nggak nih Bang? Dari Bang Dasep Sabarudin. Batu pandan redis yang jelas ketika terkena asam, kan direndamnya pakai asam sama tembaga. Terkena asam, terutama asam-asam yang kuat, warnanya cenderung akan turun. Warnanya cenderung akan menjadi lebih muda gitu. Ini direndam pakai air asam sama tembaga, tujuannya untuk apa ini? Dirawat untuk menjadi batu pandan lumut. Kalau mau ya sekalian aja. Ini kalau saya lihat prosesnya adalah memproses batu redis untuk menjadi pandan lumut. Jadi dia pasti turun Bang warnanya. Warna redisnya, orange-nya ini akan turun ketika dia direndam di air tembaga, di air asam. Apalagi ya kalau Abang pakai asam kuat, kalau pakai asam-asam yang dari tumbuhan, yang dari buah, itu aja bisa turun kalau proses perendamannya lama. Nah, ketika dikombinasikan dengan tembaganya kemudian dia juga menghasilkan warna kebiruan, ya mungkin ini proses yang akan Abang lalui ketika Abang mau mendapatkan hasil akhir berupa pandan lumut dari basic batu pandan orange. Ini persis juga tekniknya seperti yang dilakukan untuk mendapatkan batu pandan merah, untuk mendapatkan batu pandan lumut dari basic pandan merah, seperti itu. Oke, demikian dulu. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya. Karena subscribe teman-teman akan memajukan channel tentang batu akik pandan dan lebih memasyarakatkan batu akik pandan. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dicari.